Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meringkas mata kuliah perpajakan mulai dari bab 2 hingga bab 6. Langsung saja. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andri Fitriansyah dari kelas 2 CMBI nomor absen 04 dengan NIM 20157444023. Materi yang akan diringkas mulai dari bab 2 sampai bab 6. Yang pertama yaitu pajak penghasilan umum, yang kedua pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26, yang ketiga pajak penghasilan pasal 22, yang keempat pajak penghasilan 23, pasal 23, dan yang kelima adalah pajak penghasilan pasal 24. Baik, langsung saja kita mulai dari pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan umum menganut asas material. Apa sih asas material itu? Artinya, penentuan pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Kita beralih ke subjek pajak PPh. Yang pertama itu ada orang pribadi, ada badan yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, firma, dan koperasi. Dan yang ketiga ada bentuk usaha tetap. Apa sih bentuk usaha tetap itu? Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau izin tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Kita membahas mengenai yang tidak termasuk subjek PPh. Yang pertama itu adalah kantor atau badan perwakilan asing. Yang kedua ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pajak lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat yang pertama bukan WNI, yang kedua negara yang bersangkutan memberikan timbal balik. Yang ketiga yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional ini harus memiliki syarat sebagai berikut. Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut, dan yang kedua tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan yang keempat yaitu pejabat organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain memperoleh penghasilan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud dari penghasilan adalah sebagai berikut. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk objek pajak PPh yaitu yang pertama, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang kedua adalah laba usaha. Yang ketiga dividen. Yang keempat royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Selanjutnya ada keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan pemerintah. Dan yang terakhir adalah surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, yang dikecualikan dari objek pajak PPh. Yang pertama, bantuan atau sumbangan bermaksud zakat yang diterima lembaga yang sah dan yang diterima oleh berhak atas zakat ataupun sumbangan keagamaan.
Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada beasiswa. Beasiswa ini harus memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pemerintah. Selanjutnya ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dan yang terakhir ada iuran yang diterima dana pensiun yang sah, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya, berikut adalah tabel dari penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk wajib pajak sendiri dikenakan sejumlah 54 juta. Untuk wajib pajak yang sudah menikah ditambahkan 44.500.000, dan untuk keluarga wajib pajak dikenakan 4.500.000, dan untuk wajib pajak yang memiliki dan istrinya memiliki penghasilan digabung dengan suaminya itu dikenakan 54 juta. Berikutnya adalah tarif pajak PPh. Dengan jumlah sampai dengan 50 juta dikenakan 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%, dan di atas 500 juta dikenakan 30%. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan pajak penghasilan. Kita langsung saja ke soal. Seluruh biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut sebesar 500 juta. Berapakah besar penghasilan pajak yang dikenakan dana pensiun A? Kita menghitung dulu penghasilan bruto kena pajak dengan cara 600 miliar dibagi 800 miliar, lalu kita kali dengan 100%. Yaitu hasilnya 75%. Maka biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto adalah sebesar 75% yang tadi, kita kalikan dengan biaya pemeliharaan yang sebelumnya, yaitu sebesar 500 miliar dengan hasil 375 miliar. Jadi penghasilan kena pajak adalah sebesar 600 miliar dikurang 300 miliar, 375 miliar, hasil akhirnya yaitu 225 miliar. Oke, sekarang kita beralih ke materi berikutnya, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri disebut pasal 21. Maksudnya adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wajib pajak pasal 21. Siapa aja sih? Yang pertama ada pegawai. Yang kedua ada penerima uang pesangon dan pensiun. Atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang meliputi tenaga ahli, tenaga ahlinya itu bisa pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, menilai, atau aktuaris.
Selanjutnya, yang keempat yaitu peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan di segala bidang, contohnya olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya, serta peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siapa aja sih pemotong pajak pasal 21 ini. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang dan perwakilan atau unit. Yang kedua, bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, kedubes RI di luar negeri. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dari tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Selanjutnya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi nasional, dan internasional perkumpulan orang, serta lembaga lainnya. Selanjutnya, yang merupakan bukan wajib pajak pasal 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik dari negara asing dan orang-orang yang diperbebankan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai yang bukan objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama itu pembayaran manfaat dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Penghasilan yang diberikan kepada bukan wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, wajib pajak yang diberikan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga yaitu zakat, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Dan yang kelima yaitu dan yang keempat yaitu beasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut adalah tabel dari PTKP PPh pasal 21 per bulan. Ini per bulan. Untuk WP sendiri 4.500.000, untuk WP yang sudah menikah 375, untuk setiap anggota keluarga WP maksimal 3 orang 375.000 per orangnya, dan untuk tambahan apabila istri bekerja 4.500.000. Selanjutnya kita beralih ke pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pajak luar negeri dari Indonesia selain usaha yang diperoleh melalui badan usaha tetap di Indonesia. Yang merupakan wajib pajak pasal 26 yaitu yang pertama pegawai, penerima uang pesangon atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi tenaga ahli, olahragawan, pemain musik. Selanjutnya, peserta kegiatan yang menerima penghasilan dalam kegiatan. Selanjutnya ada penerima dividen, dan yang terakhir ada penerima penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Untuk wajib pajak, untuk yang bukan wajib pajak PPh pasal 26 ini hampir sama dengan PPh pasal 21, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dari negara asing,
Dan yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain memenuhi penghasilan di Indonesia. Yang merupakan objek pajak PPh pasal 26 yaitu penghasilan yang diterima pegawai tetap, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang lainnya. Selanjutnya ada imbalan kepada peserta kegiatan, yang terakhir ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan. Di sini saya memberikan contoh PPh pasal 26. Untuk PPh pasal 26 seluruh penghasilannya dikalikan 20%. Jadi, untuk contoh berikut adalah menyewa sebuah bangunan, Mr. Andi untuk kantor cabang, Mr. Andi datang ke Indonesia untuk menerima penghasilan dari menyewakan bangunan tersebut sebesar 150 juta. Nah, 150 juta ini kita kalikan saja 20%, yaitu hasilnya 30 juta. Selanjutnya, kita akan membahas materi yaitu pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 memiliki dasar hukum yaitu pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Dasar hukum dari PPh pasal 22 ini adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, khususnya pasal 22. Selanjutnya, siapa sih pemungut pajak PPh pasal 22 ini? Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, yaitu BUMN dan BUMD. Dan yang keempat, Bank Indonesia, PT Perusahaan Pengelola Aset, Bulog, dan Telkom. Dan yang kelima yaitu badan yang bergerak di industri semen, kertas, dan baja. Selanjutnya produsen atau importir bahan bakar minyak gas. Dan yang terakhir yaitu industri dan eksportir yang bergerak di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atas atau ekspor mereka dari pengepul. Selanjutnya, kita membahas mengenai objek pajak dari PPh pasal 22. Yang pertama yaitu impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan BUMN dan BUMD. Dan yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Perbendaharaan Pemerintah. Selanjutnya, objek pajak yang dikecualikan dari PPh pasal 22 yaitu impor barang, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketiga, reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air, minum, dan benda-benda pos. Selanjutnya tarif pajak PPh pasal 22. Dapat kita lihat di sini yang pertama, yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Untuk yang B-nya, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5%, bisa dilihat perbedaannya. Yang memiliki API kita potong 2,5% dan tidak memiliki API dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Di sini saya memberikan contohnya, yaitu PT Karya mengimpor sapi dari Selandia Baru senilai $500 dan biaya asuransi $30 dan biaya angkut sebesar $80. Pungutan-pungutan terdiri dari biaya masuk sebesar 10% dari harga pembayaran dan pungutan lainnya senilai $25. Kita di sini kurs $1 itu sebesar 10.000. Soalnya besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Karya Makmur di kantor bea cukai atau di Bank Persepsi bila tidak memiliki angka pengenal impor. Soalnya itu tidak memiliki angka pengenal impor. Kita jawab di sini. Sebelumnya kita tambahkan dulu harga sapi dengan harga dan asuransinya, yaitu $500 tambah $30 sebesar $80 dengan 5 ditambah $80 yaitu harga pabeannya itu $610. $610 ini kita kali dulu dengan bea masuk 10%, yaitu kita dapat $61. Setelah itu kita tambahkan dulu $61 ditambah $25, yaitu hasilnya $86. Jadi kita dapat $86 ditambah $610, hasilnya nilai impornya yaitu $696. Kita ubah ke rupiah dengan kurs $1 itu 10.000. Maka 10.000 dikali $696, maka hasilnya 6.960.000.000. Maka dari itu, karena ini tidak memiliki angka pengenal API, maka itu kita kali 7,5% dengan hasilnya 522 juta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23. Dasar hukum PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukan pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. PPh pasal 23 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke Bank Persepsi atau kantor pos 82 Gira menggunakan surat setoran pajak. Kita lihat pemotong pajak PPh pasal 23 itu yaitu Badan Pemerintahan, WP Badan Dalam Negeri, penyelenggara acara, Badan Usaha Tetap dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri, dan yang terakhir wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak. Objek pajak dari PPh pasal 23 ini yaitu dividen, bunga, termasuk premium,
diskonto atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian barang, royalti, dan berikutnya adalah hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk PPh pasal 23 ini sudah terbagi-bagi berapa tarif-tarifnya. Untuk dividen badan usaha itu sebesar 15%, untuk bunga dan deposito itu sebesar 20%, dan royaltinya itu sebesar 15%, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik dan lain-lain itu sebesar 2%, dan untuk sewa dan penghasilan lainnya itu sebesar 2%. Langsung saja kita ke contoh, yaitu Tuan Suwandi sebagai anggota koperasi memiliki deposito pada koperasi simpanan pinjam banyak desa sejahtera sebesar 30 juta. Bulan ini menerima bunga sebesar 750 juta. KSP tersebut memotong PPh pasal 23 atas bunga yang dibayarkan kepada Tuan Suwandi sebagai berikut. Yang ditanyakan itu adalah sebagai bunga. Untuk bunga itu dikenakan sebesar 20%. Maka untuk jawabannya itu 750.000 dikali 20%, yaitu sebesar 150.000. Nggak kerasa kita sudah sampai di pajak penghasilan yang terakhir, yaitu pajak penghasilan pasal 24. Pekerja Indonesia di luar negeri merupakan subjek pajak luar negeri atas penghasilannya di luar negeri telah dikenakan pajak di negeri yang bersangkutan dan tidak dikenakan lagi pajak penghasilan di Indonesia. Jika pekerja Indonesia di luar negeri juga memperoleh penghasilan di Indonesia, maka terhadap penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan. Maksud dari pajak penghasilan pasal 24 ini adalah pajak penghasilan terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya rangkum dari seluruh bab untuk mata kuliah perpajakan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan mudah. Saya akhiri dengan Paraman Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.